Kok masa pandemi gini sekarang ngapain aja sih kok? Masa pandemi ya pasti di rumah ya. Tapi di rumah kan nggak berarti kita nggak berkarya apa-apa gitu kan. Jadi kalau dari soal terapi tetap bisa dilakukan. Ada yang jarak jauh, terus pelatihan juga jarak jauh lewat Zoom gitu kan. Terus kalau yang paduan suara ya kita nggak bisa ketemu udah pasti kan. Jadi yang kita lakukan ya virtual choir sekarang istilahnya. Ya, jadi tetap sibuk sih. Nah, ngomong-ngomong tadi soal hipno, kan katanya sekarang udah penulis buku nih gitu. Ya. Nah, ada bawa buku nih tentang judulnya Sang Kecoa. Sang Kecoa. Nah, boleh dong cerita ini buku dibuat tahun berapa, lagi ngapain, inspirasinya dan isinya tuh apa? Oh, ini buku baru launch tepat sebelum pandemi mulai, jadi Februari itu ya. Malah sampai acara launchingnya batal gara-gara kita udah mulai huru-hara pandeminya gitu. Mulai nulisnya dari tahun lalu, jadi kira-kira sekitar 6-7 bulan lah total waktu untuk nulis bukunya sampai kemudian launching di Februari. Ya, buku mengenai apa? Ini kisah dari, kan saya sekitar 11 tahun ya mendalami dan melakukan praktek hipnoterapi. Ini dari 11 tahun itu ribuan kasus yang saya tangani itu di ruang praktek, banyak yang lucu, aneh, dari pandangan awam gitu ya, dan banyak nilai pembelajaran yang bagus-bagus gitu dari situ. Nah, dari situ saya pikir sayang ya kalau nggak di-share ke orang banyak, terutama nilai pembelajarannya, bahwa sebenarnya kalau kita melakukan ini nantinya bisa begini loh, kalau anak-anak diginiin nanti besarnya bisa begini loh gitu. Itu kan banyak banget nilai pembelajarannya. Nah, itu yang saya kumpulin akhirnya jadi satu, saya bukukan ke dalam buku ini gitu ya. Kira-kira kisahnya begitu sih. Contoh salah satu kasusnya apa kok? Contohnya misalnya gini, ada orang yang selalu nggak bisa punya tabungan. Dia merasa heran, dari gaji dia cuman 1-2 juta sampai dia punya bisnis yang ratusan juta omsetnya, tabungan tetap segitu, nggak beda jauh. Dia bilang ini something wrong pasti nih. Setiap bulan pasti dia harus mengeluarkan uang buat apapun. Kesannya sih wajar gitu ya, terbetulin rumah lah, orang tua sakit lah dan seterusnya. Jadi kesannya wajar gitu. Cuman dia sampai menyadari bahwa sekian tahun kenapa tabungan saya cuma segitu, pasti ada something wrong sama mindset saya katanya. Dan itu setelah diterapi dan ditemukan bahwa ternyata pada saat dia umur sekitar 6-7 tahun itu orang tuanya sibuk kerja dan dia sering ditinggal sendiri. Dan saat tinggal sendiri itu dia biasanya nonton sinetron. Nah, satu sinetron paling terkenal zaman itu adalah Tersanjung tuh, yang entah berapa jilid tuh ya, berapa musim itu. Dan itu yang dia ceritain pada saat dalam keadaan terapi itu. Dan dari kisah sinetron tersebut yang dia tangkap adalah sebagai seorang anak 6 tahun, dia menangkap bahwa kalau seseorang itu atau suatu keluarga itu punya uang yang banyak, itu akan menghancurkan keluarga tersebut, karena emang kisahnya begitu. Kalau ada harta karun, ada warisan, dan mulai keluarga pecah dan seterusnya. Jadi prinsip yang dia pegang di pikirannya adalah kalau sampai punya uang banyak, maka keluarga akan hancur. Jadi jangan punya uang banyak. Makanya walaupun penghasilan dia besar, dia tetap nggak punya uang banyak. Tabungan tetap segitu. Dia akan selalu mengeluarkan tabungan itu supaya jangan sampai keluarganya hancur gitu ya. Nah, itu contoh kasus yang lucu kan sebenarnya kan, gara-gara sinetron, tapi benar-benar bisa membuat nasib orang nantinya seperti itu. Ya, sinetron yang sama itu juga mengakibatkan masalah yang lain. Ada kasus yang lain lagi di mana orang nggak berani menikah. Setiap kali dia pacaran, sampai udah deket pasti putus. Dan yang nyari gara-gara pasti dia. Somehow dia bilang, kenapa ya pas udah deket mau tinggal goalnya nih, terus dia mulai cemburunya habis-habisan, dia mulai keselnya, dan akhirnya putus karena marah-marah terus gitu. Sampai sekitar 4-5 orang begitu, dan dia menyadari ada pola yang salah sama saya, bukan sama pasangan saya tapi sama saya. Dan setelah selidiki kembali sinetron yang sama, karena sinetron itu menceritakan juga bahwa ya itulah kisah-kisah keluarga yang hancur gara-gara istrinya itu cantik. Jadi setiap kali ada istri cantik, keluarga itu hancur menurut sinetron tersebut. Nah, jadi setiap kali dia pacaran dan selalu cantik memang dia pilih gitu kan.
Udah deket mau menikah dia bilang ini cantik nih, bakal hancur, mendingan nggak usah, nggak jadi. Itu secara bawah sadar. Akhirnya di-cut lagi sampai terakhir ini dia udah 30 lebih dan dia merasa something wrong nih. Dia cari bantuan saya, baru kita ketemukan masalah kayak gitu. Kan lucu kan gitu kan. Nah, contoh beberapa kasus yang nilai pembelajarannya besar gitu, bahwa kalau kita nggak tahu, biarin aja anak nonton apapun, ada akibatnya loh nanti gitu. Nah, itu contoh pembelajarannya gitu. Ada yang sampai terberat nggak, misalnya seseorang sampai ingin bunuh diri atau dia parno, lihat ini ketakutan, lihat ini lari dan sebagainya? Ada. Kalau kisah seperti itu sebenarnya banyak dalam kasus terapi banyak. Saya nggak ingat apakah ada yang saya tulis ini apa enggak ya. Kalau mengenai pengen bunuh diri itu kan sebenarnya bawaan orang depresi. Begitu depresi mulai berat, pasti tendensi dorongan itu udah mulai muncul. Jadi udah cukup sering gitu. Kalau yang aneh-aneh berat ya mungkin seperti apa ya, yang pernah saya tangani, yang saya tulis juga yang aneh itu seperti dia seperti kerasukan ya. Tapi setelah diterapi ya bukan kerasukan urusannya, tapi dia merasa dirinya dirasuki oleh jin-jin yang dipelihara sama tempat-tempat hiburan. Kan banyak tuh beredar ya di antara kita, kan banyak gosip tuh, wah si restoran itu melihara jin tuh gitu kan, tempat tuh melihara jin tuh, dan dia mungkin saking percayanya dengan itu akhirnya dia percaya sekali itu ada, dan di satu tempat hiburan malam dia kena seperti itu, dan dia pulang dengan ngaco lah gitu istilahnya. Setelah diterapi ya sebenarnya nggak ada jin apa-apa, walaupun aktingnya tetap seperti orang kerasukan ya pada saat itu. Ya kira-kira gitu yang lebih cukup. ke drama dong ya. Iya, itu berat buat sayanya karena buat pasien ya. iya mengerikan kan, ngelawan yang tiba-tiba aktingnya seperti Lucifer gitu, tiba-tiba suaranya digitu-gituin terus marah-marah gitu kan di ruang praktek. Ya itu contoh kasus-kasus yang gitu. Ada yang berbuah manis gak? Misalnya dengan hal-hal pasien yang aneka ragam kasusnya, terus dirimu merasa wah ini ternyata aku menjadi berkat ya buat orang lain. Banyak banget. Itu yang membuat saya bertahan sekian belas tahun di dunia terapi. Dulunya saya orang IT juga, jadi switchnya jauh banget gitu. Nah, kenapa dari IT tiba-tiba jedet pindah ke sini? Wah, itu ada cerita panjang lagi sebenarnya, tapi singkatnya adalah saya setelah 18 tahun di IT, saya merasa hampa gitu, merasa saya tuh ngapain ya gitu. Jabatan udah baik waktu itu, gaji baik dan seterusnya, aman, sangat aman berkeluarga. Terus saya merasa hidup saya buat apa gitu. Disitulah saya ketemu dunia yang berbeda, dunia terapi pikiran, yang ternyata setelah dilakukan, kok ini lebih menarik karena buahnya itu beda. Kalau kita memprogram mesin ya begitu aja, dia sesuai instruksi kita gitu kan. Kalau kita program kepala orang, pikiran orang berbeda, kadang kita nggak bisa tebak ini bakal lari kemana nih setelah kita program seperti ini. Tapi impact-nya bahwa satu orang yang berubah itu biasanya membawa perubahan banyak sekali ke sekitarnya, terutama kalau dia berkeluarga gitu kan. Jadi di situ saya merasa wow, ini dunia yang lebih banyak apa ya, saya merasa lebih punya arti gitu, punya manfaat di dunia jadinya. Dan setelah saya mulai mendalami, terus saya mulai konflik karena ini pekerjaan yang sangat baik di satu sisi, sangat aman. Di satu sisi ada pekerjaan lain yang saya merasa lebih berharga buat saya, tapi nggak aman. Ini berbahaya kalau terusin, itu anak-anak bisa sekolah apa enggak nanti gitu. Uang sekolah datang dari mana? Dan dari situ konflik saya, kemudian saya bawa ke Tuhan waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu menjelang novena 9 hari yang Roh Kudus ya. Dan khusus saya jarang novena, biasanya malas banget 9 hari ke gereja terus gitu ya. Khusus yang kali itu saya ikutan novena dan saya bawa wujud itu, saya bawa wujud pertanyaan bahwa saya harus pilih yang mana Tuhan. Dan setelah itu sekitar 2 minggu lah setelah novena selesai, kan nggak ada jawabannya, biasalah Tuhan diam aja gitu kan menurut saya gitu. Kemudian saya mendapatkan suatu kejadian di mana saya didiagnosa karsinoma atau kanker kulit gitu. Itu keluar dari rumah sakit ya, ada vonisnya gitu ya, diagnosanya secara resmi dari laboratorium. Dan di situ saya mulai panik, mulai khawatir. Ya namanya judulnya kanker gitu kan, pasti semua orang down tiba-tiba gitu. Dan saya mengalami itu selama beberapa saat setelah
tes ulang di beberapa tempat, ngikutin saran-saran teman-teman, dan akhirnya diagnosa yang pertama salah. Ada 3 diagnosa yang lain mematahkan itu semua, bahwa itu salah diagnosa. Sampai dokter yang awal yang memeriksa saya pertama kali pun minta maaf karena saya salah diagnosa dari labnya gitu. Dan dari situ saya dapat suatu hal yang kayak tring gitu ya, kayak pencerahan. Hidup bukan punya saya. Kapan aja dia mau ambil, dia bisa gitu. Dan saya merasa jangan-jangan ini jawaban novena yang saya lakukan 9 hari itu. 2 minggu kemudian dia kasih jawabannya kenceng banget gitu. Kalau orang dibisik-bisik, saya diteriakin gitu istilahnya. Hidupmu bukan punyamu, jangan so tau. Kalau mau melakukan sesuatu, mau berkarya, ya sekarang aja. Nggak usah bertanya bahwa ini bakal gimana. Karena kalau kita lakukan sesuatu yang harusnya baik, ya buahnya harusnya juga baik gitu. Saya mendapat banyak itulah dari kisah-kisah dari peristiwa-peristiwa setelah itu kan, melihat orang terus merasa jawaban lagi nih, ini jawaban lagi nih. Misalnya ya waktu itu ya, saya lagi habis peristiwa itu, terus saya berlibur, dan di situ ada kayak di suatu resort ada kolam renang gitu kan. Saya cuma ngeliat dari jauh, dan ada seorang anak kecil, balita gitu. Dan dia mau nyemplung kolam, bapaknya ada di dalam kolam, segini bapaknya, ya. Jadi kan cukup tinggi gitu ya, buat itu anak balita. Bapak cuma bilang, jump gitu, orang bule. Dan anaknya dengan semangat dari jauh lari, dan dia lompat ke dalam kolam yang setinggi leher bapaknya itu, ditangkap oleh bapaknya. Bawa lagi pinggir, ulang lagi, jump, dan saya merasa gitu, kalau bapak nyuruh lompat aja, karena yakin ada yang nangkep nanti gitu. Disitulah saya jadi ngerti banyak hal gitu yang selama ini saya baca di kitab suci dan nggak pernah ngerti benar-benar mengenai iman dan seterusnya, mengenai burung pipit dan seterusnya. Ini kalau burung aja dipelihara, apalagi manusia yang punya akal budi gitu harusnya. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan, jawabannya cukup Tuhan, saya udah ngerti, dan saya memutusin untuk berpindah jalur sampai 11 tahun kemudian. Luar biasa ya, prosesnya dari yang biasa-biasa aja tiba-tiba dijuder, dikasih cobaan sama Tuhan, dan that's it, aku mau menemukan sukacita, kedamaian, dan juga jadi berkat orang lain. Nah, iya, saya nggak bilang cobaan sih itu ya, saya bilang jawaban. Oke. Jawaban ya, bahwa penantian yang panjang akhirnya membuahkan hasil yang baik juga gitu. Nah, tadi kita ngomong-ngomong soal Tuhan gitu kan, percaya nggak dirimu sukses ini, tanda kutip, itu juga karena berkat Tuhan? Oh iya, siapa lagi yang ngatur itu gitu. Hipnoterapi itu bidangnya aneh, apalagi 11 tahun yang lalu, di mana orang tuh kalau dicerita hipnoterapi, apaan tuh? Sekarang mendingan tuh orang masih begitu jawabnya. Kalau dulu apaan tuh gitu. Jadi sangat aneh bidangnya. Jadi mulai itu kan dari benar-benar bukan nol, dari minus istilahnya. Kita harus mengedukasi dulu ke orang banyak bahwa apa sih ini gitu kan, baru orang tertarik, bisa begini ya, bisa begitu ya, baru kemudian mereka mau diterapi. Lah bayangin, dari karir yang udah mapan tiba-tiba masuk ke bidang yang aneh seperti ini, yang mulai dari nol. Lah siapa yang bisa mengatur itu, kok akhirnya bisa jalan gitu kan. Ya itu saya percaya bahwa ada kekuatan-kekuatan yang di luar kemampuan saya. Setelah hampir setahun saya praktek, saya sempat putus asa ya, karena ini kok gini-gini doang nih, naik turun gitu kan. Dan kemudian waktu itu saya memberikan batas ke saya sendiri setahun memang, dan saya juga bicara ke keluarga, ke istri, kasih saya setahun untuk membuktikan bahwa ini nggak konyol gitu, bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Dan dalam setahun itu, hampir setahun, hampir deadline itu habis, Tuhan kasih lagi jawaban yang lain. Dan tiba-tiba di handphone saya masuk SMS dari Trans 7. Itu produser acaranya Bukan Empat Mata, dan saat itu talk show itu nomor 1 di Indonesia, Bukan Empat Mata nomor 1. Dan itu bisa masuk ke saya, SMS-nya minta saya jadi narasumber untuk salah satu episode mereka gitu. Saya nggak kenal siapapun di sana, ya. Dan setelah saya tanya-tanya, mereka juga bingung kenapa bisa saya yang dikontak. Karena saat itu saya sebenarnya hipnoterapis baru ukurannya kan, masih ada yang lebih senior. Loh, kok bisa masuk ke saya? Nggak tahu. Tapi saya nggak ambil pusing. Ada yang ngatur supaya itu masuk ke saya. Dan akhirnya saya tampil, dan setelah saya tampil, nggak usah nanya, dia itu dari Sabang sampai Merauke itu
urusannya yang kontak pengen terapi gitu. Mereka sampai bela-belain terbang dari Aceh untuk mau terapi, dari Papua untuk mau terapi. Ya gitulah jawaban Tuhan, saya bilang aneh gitu kan.